Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini aku izin sharing tentang gimana cara pengajuan surat izin praktik ya. Jadi ini bukan cuma buat profesi apoteker aja, jadi juga bisa buat semua profesi tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya gitu. Karena sekarang untuk pengajuan surat izin praktek itu sudah terintegrasi semuanya di sistem ya yang udah dibuat oleh Kementerian Kesehatan RI gitu. Kalau dulu kita pontang-panting bawa berkas ke dinas kesehatan, tapi sekarang kebanyakan ya di beberapa kota, kayaknya hampir seluruh kota di Indonesia itu sudah menggunakan sistem yang terintegrasi oleh Kemenkes RI gitu. Jadi ini untuk bahan PPT-nya ini aku dapat dari website Kemenkes ya terkait dengan pengajuan surat izin praktik khususnya buat maba kok maba ya lulusan baru ya para nakes tenaga kesehatan lulusan baru terutamanya yang mungkin belum mengetahui informasi secara detail terkait gimana cara pengajuan surat izin praktek itu yang sekarang berlaku. Nah, di sini aku izin untuk menjelaskan. Jadi, untuk sekarang surat izin praktik di surat izin praktik tenaga kesehatan di Indonesia itu terintegrasi di sistem ya di aplikasi yang sudah dibuat oleh Kemenkes, di mana di sini ada beberapa aplikasi yang harus digunakan, ya, yaitu yang pertama ada aplikasi SIS-DMK, kemudian ada aplikasi Satu Sehat SDMK, dan juga ada MBP Digital. Nah, untuk pengajuan surat izin praktek, khususnya surat izin praktek baru yang belum pernah punya surat izin praktek sebelumnya, atau sebelumnya sudah punya kemudian dicabut dan akan membuat surat izin praktek yang baru, maka alurnya seperti ini. Jadi yang pertama, Fasienkes atau fasilitas layanan kesehatan yang teman-teman apa Fasienkes atau tempat kerja teman-teman yang akan dilakukan pembuatan surat izin praktik itu wajib mempunyai aplikasi yang namanya SIS-DMK. Jadi aplikasi SIS-DMK itu tahap awal dalam pengajuan surat izin praktek. Jadi SIS-DMK itu dimiliki oleh Fasienkes gitu. Nah, untuk aplikasi Satu Sehat SDMK ini dimiliki oleh teman-teman sebagai nakesnya gitu. Dan kemudian aplikasi yang ketiga itu MPP Digital itu digunakan untuk pengajuan SIP-nya. Jadi SIS-DMK itu untuk Fasienkesnya, kemudian Satu Sehat SDMK itu untuk nakes atau untuk kita ya itu dalam pengajuan tempat praktek. Jadi sebelum pengajuan surat izin praktek kita harus pengajuan tempat prakteknya dulu gitu. Itu di mana? Itu dilakukan di aplikasi Satu Sehat SDMK gitu. Kemudian nanti kalau pengajuan tempat prakteknya itu sudah selesai diproses, maka dilanjutkan ya bisa dilanjutkan untuk melakukan pengajuan surat izin praktek di aplikasi MPP Digital gitu. Nah, aplikasi MPP Digital itu khusus untuk HP Android aja. Jadi dia hanya support di Android aja. Jadi di download aplikasinya, tapi kalau untuk Satu Sehat SDMK sama SIS-DMK yang harus dilakukan oleh Fasienkes itu bisa melalui website gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama kali, ya untuk yang lulusan baru yang belum pernah membuat SIPA-nya baru pertama kali dibuat, itu tidak ada eh, syarat syarat SKP-nya gitu. Kalau yang pertama kali pengajuan itu tidak perlu ada SKP yang harus terpenuhi gitu ya.
Kalau yang pengajuan SIPA kedua atau ketiga itu memang harus ada syarat kecukupan SKP-nya gitu. Karena kalau SKP-nya itu tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dilanjutkan gitu. Karena di satu sehat SDMK itu juga terintegrasi dengan SKP platform gitu. Jadi otomatis kalau SKP platform teman-teman belum terpenuhi atau belum tercukupi SKP-nya, maka tidak bisa dilanjutkan pada sistem NPP digital. Baik, kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, dalam melakukan pengajuan surat izin praktek, itu kita harus masuk ke aplikasi SISDMK gitu ya. Jadi, pasien kes teman-teman atau tempat kerja teman-teman yang akan teman-teman apa ajukan sebagai tempat praktek, itu harus membuat akun SISDMK. Jadi SISDMK ini untuk mencatat tempat praktik atau kesnya gitu, supaya nanti saat di satu sehat SDMK itu bisa terintegrasi dan bisa muncul di situ tempat prakteknya. Karena jika tidak mempunyai aplikasi SDMK, ya tidak mempunyai aplikasi ini, maka tempat praktek atau kes teman-teman itu tidak akan muncul di satu sehat SDMK ini yang untuk dilakukan apa namanya pengajuan tempat praktek sebelum pengajuan surat izin prakteknya gitu. Nah, gimana caranya? Sama ya kayak aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi sebelum kita mengurus tentang tempat prakteknya di SIS DMK ini, maka pasien ke teman-teman itu harus membuat akun SIS DMK-nya dulu. Email ini kalau sudah punya tinggal masuk aja, tapi kalau belum punya bisa apa dibuat akunnya dulu ya, dimasukkan emailnya, kata sandi dan lain-lain gitu, baru nanti bisa masuk dan apa mengurus tentang tempat praktiknya di sini gitu. Karena ini juga terintegrasi ya, jadi sistem MK terintegrasi dengan satu sehat SDMK juga. Nah, kemudian nanti kalau pasien plus teman-teman itu saat pengajuan akun di SDMK ini sudah selesai atau terverifikasi, maka otomatis nanti teman-teman bisa mengajukan tempat praktek di akun Satu Sehat. Gitu. Nah, ini khusus jadi teman-teman nakes di sini ya yang bukan pemilik sarana, misalkan di apotek ya, bukan pemilik sarana apotek, jadi tidak perlu bingung-bingung untuk masuk di sistem kas ini. Gitu, karena ini khusus buat pasien kes atau tempat praktik kerjanya. Nah, teman-teman nakes di sini itu hanya perlu memegang aplikasi Satu Sehat SDMK dan aplikasi MPP digital. Itu. Jadi yang pertama teman-teman bikin akun dulu di Satu Sehat ini. Ya, daftar sekarang terus bisa dimasukkan akunnya dan lain-lainnya itu. Terus nanti eh, nah, terus nanti ini kan tadi udah ini ya, udah daftar kan tadi ya. Udah daftar, diisi nicknya dan lain sebagainya, persyaratan yang dibutuhkan tadi. Nah, ini seperti jenis kelamin, nama, nicknya, kemudian emailnya, kata sandi, konfirmasinya, sama kode captcha yang muncul gitu. Nanti udah daftar, itu udah diverifikasi lewat email, kemudian kita bisa masuk ke akun kita gitu. Nah, ini ya contohnya. Kalau tadi sudah
bisa masuk tadi ya. Ntar kalau sudah punya akun terus masuk, nanti munculnya akan seperti ini gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mengisi profilnya dulu, kemudian data dirinya ya, bla 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 itu diisi, kemudian ke profesiannya gimana, terus nanti data pekerjaan ini nggak perlu diisi karena nanti eh, boleh diisi atau juga bisa otomatis muncul ketika pengajuan simpannya itu sudah, pengajuan surat izin prakteknya itu sudah selesai gitu. Ini kontak darurat, data pendukung, pokoknya ini di bagian profil saya itu harus dilengkapi, fotonya juga dilengkapi gitu ya. Kemudian setelah itu kita menuju ke pengajuan tempat praktik gitu. Nah, di pengajuan tempat praktik di sini itu caranya kita tinggal klik pengajuan baru ya. Nah, kita cari provinsinya di mana. Misalkan di Jawa Timur. Nah, ini kita lihat kuota. Jadi di sini tuh sudah terintegrasi kebutuhannya berapa, SDM yang bekerja berapa gitu. Nah, ini kadang datanya gak tahu ya ini sudah sinkron atau belum, tapi ya bisa dijadikan patokan lah setidaknya gitu. Nah, misalkan kita mau mengajukan ke sini Kabupaten Pasuruan, berarti tinggal ajukan jenis pekerjaannya apa teman-teman di sini, kemudian status pekerjaannya apa, disesuaikan dengan teman-teman semuanya, kemudian provinsinya udah benar, kabupatennya udah benar, tipe unitnya apa. Nah, kalau teman-teman kerja di apotik, berarti teman-teman bisa pilih sarana kefarmasian dan alat kesehatan. Kemudian nama unitnya apa, dicari di sini. Tuh, karena misalkan ya nama fasienkesnya teman-teman di sini nggak muncul, berarti eh, itu masih belum terdaftar di akun SDMK tadi, SISDMK tadi. Nah, kalau nanti saat pengajuan tempat praktek ternyata fasienkes teman-teman nggak muncul di sini di nama unit ini, berarti dalam pengajuan apa akun ya di SISDMK ini belum selesai gitu, makanya di situs sehat SDMK tidak muncul gitu. Nah, kemudian kalau sudah tinggal klik submit gitu. Terus setelah itu, setelah klik submit berarti kan teman-teman sudah mengajukan tempat praktik ya. Jadi kita bisa lihat statusnya di sini gitu. Statusnya gimana gitu ya. Oke, terus setelah itu oh ya teman-teman, sekarang itu aplikasi SISDMK itu memang mungkin karena banyak ya yang di apa yang apa nakes nakes itu kan pada banyak, nakes nakes baru juga banyak, nakes lainnya juga banyak di Indonesia kan, jadi aplikasi ini kadang sering sedikit error gitu. Nah, kebetulan kemarin aku juga dapat masalah terkait dengan pengajuan tempat praktik di akun SISDMK sini, mohon maaf, akun Satu Sehat SDMK ini. Dan setelah aku sharing-sharing sama teman-teman sejawat juga ternyata banyak yang bermasalah hal yang sama gitu. Jadi di sini aku mungkin izin untuk sharing aja pengalamanku kemarin itu bermasalah di bagian ini, di bagian statusnya. Jadi seharusnya gitu ya, di sini kan aku pengajuan tempat praktik tanggal 28 Mei dan kemudian Fasienkes juga sudah langsung melakukan validasi di akun SDMK-nya ya. Jadi setelah kita pengajuan tempat praktek itu Fasienkes tempat teman-teman kerja itu harus memvalidasi di akun di akun SDMK sini gitu. Jadi SDMK sini ini juga mendata ya, menghimpun data tenaga kesehatan yang bekerja di tempat pelayanan kesehatan tersebut gitu. Jadi harus divalidasi setelah pengajuan tempat praktek. Nah, fasienkes teman-teman harus memvalidasi
di akun SISDMK-nya gitu. Nah, Fasiankesku itu waktu itu sudah memvalidasi itu di tanggal 28 Mei itu langsung, tapi ternyata eh, statusnya masih pengajuan diproses terus gitu. Padahal harusnya langsung pengajuan selesai gitu kan. Nah, saran dari aku, ya boleh teman-teman mungkin bisa menghubungi helpdesk ya, helpdesk dari Kementerian Kesehatan, bisa di email helpdesk Kementerian Kesehatan, tapi saranku memang harus mendatangi dinas kesehatan tempat teman-teman bekerja. Misalkan teman-teman bekerjanya di Kabupaten Pasuruan gitu, berarti teman-teman itu harus mendatangi dinas kesehatan di Kabupaten Pasuruan gitu. Sebenarnya bisa dikontak via online ya, via WA ataupun email, tapi kebetulan kalau di Kabupaten Pasuruan itu memang dinas kesehatannya harus didatangi secara langsung gitu, tapi responnya cepat sekali. Jadi kemarin itu ngurus tanggal 11 dan tanggal 11 itu juga sudah selesai permasalahan tersebut gitu. Jadi setelah pengajuan tempat praktek tadi ya di akun SDMK, jadi teman-teman nanti bisa dilanjutkan ke aplikasi MPP digital gitu. Nah, ini ya teman-teman yang tadi aku jelasin bahwa setelah teman-teman pengajuan tempat praktek di akun Satu Sehat SDMK, jadi tempat praktek teman-teman itu atau Fasienkesnya harus melakukan validasi pengajuan dari kita tadi itu gitu. Gimana caranya? Jadi nanti ini ya, eh, nah ini kan dashboard dari akun ini, akun SISDMK ya, mohon maaf SISDMK, Fasienkes atau tempat kerja ya teman-teman. Jadi nanti langsung ke validasi Satu Sehat SDMK, kemudian pilih validasi calon pekerja. Setelah itu bisa klik cari, kemudian dilihat ya, ini klik lihat. Setelah kita klik lihat, maka langsung diproses atau ditolak gitu. Dicek dulu ya kebenaran biodatanya dan lain-lain, itu sudah benar atau enggak. Kalau sudah benar, tinggal klik proses. Nah, otomatis kalau sudah klik proses, nanti di akun Satu Sehat SDMK teman-teman sebagai nakes itu langsung tertulis pengajuan selesai gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah pengajuan tempat praktek selesai, maka setelah itu ya nanti data pekerjaan ini akan otomatis muncul di profil saya gitu. Ini di profil saya akun Satu Sehat SDMK ya. Nah, ini nanti kalau misalkan ada eh, kendala terkait dengan pengajuan SIP di akun Satu Sehat SDMK, bisa kontak di sini. Tapi saran dari aku memang kalau pengen cepet direspon itu langsung mendatangi kantor dinas kesehatan di kota tempat kerja teman-teman sekalian di sini gitu. Jadi setelah pengajuan disetujui, kita tinggal mengurus di akun MPP digital. Nah, akun MPP digital itu atau MPPD itu harus di-download di HP Android aja gitu. Nanti tinggal bikin akun, terus tinggal pengajuan surat izin praktek gitu. Simpel banget kalau di MPP digital. Yang penting tahap ya, pada tahap SISDMK dan tahap Satu Sehat SDMK-nya itu sudah clear, sudah selesai semua gitu. Otomatis saat pengajuan mohon maaf, saat pengajuan ya benar, saat pengajuan surat izin praktek di MPP digital itu akan sangat mudah dan lancar gitu. Tidak akan ada kendalanya gitu. Mungkin nanti terkait dengan pengajuan surat izin praktek di aplikasi MPP digital itu akan insya Allah mau bikin video lanjutan aja ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih jelas lagi gitu. Intinya untuk teman-teman nakes nanti yang agak rumit itu memang di dua tahap ya, di akun memang yang rumit di dua tahap
tahap pengurusan pada aplikasi SIS-DMK tadi oleh Fasiankes dan aplikasi Satu Sehat SDMK untuk kita para nakes gitu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah clear di dua aplikasi itu, nah saat lanjut di MPP digital itu kayaknya teman-teman pada lancar semua deh gitu, karena memang lebih simple dan apa ya, mudah gitu prosesnya, gak berbelit-belit gitu. Ya mungkin sekian, terima kasih.